Halo guys, selamat datang kembali di course tentang peradaban India kuno. Masih barengan aku, Rena Indria. Dan kali ini kita bakalan melanjutkan bahasan kita tentang peradaban Sungai Gangga. Dan kali ini kita udah masuk ke pembahasan tentang kehidupan sosial di peradaban Sungai Gangga. Oke, jadi buat kalian yang belum nonton video-video lesson di course ini, boleh banget ditonton video-video sebelumnya karena materinya saling berkaitan satu sama lain. Oke deh, langsung aja kita bahas materi tentang kehidupan sosial di peradaban Sungai Gangga ini. Oke, kita mulai dari kehidupan sosial masyarakatnya dulu. Di masa peradaban Sungai Gangga ini ada sesuatu yang beda dari peradaban Sungai Indus, dari peradaban sebelumnya, yaitu diberlakukannya sistem kasta. Jadi sistem kasta ini jadi ciri khas dari sistem masyarakat lembah Sungai Gangga. Jadi kenapa diberlakukan sistem kasta? Karena bangsa Arya ini pengen menjaga diri, pengen memisahkan diri mereka dari bangsa Dravida. Maka dari itu diberlakukanlah sistem kasta gitu. Jadi diberlakukan sistem kasta dengan 4 strata. Yang pertama itu ada golongan Brahmana atau pendeta. Jadi golongan Brahmana ini tuh bertugas buat menjaga kehidupan keagamaan gitu. Yang kedua itu ada golongan Ksatria. Ksatria itu yang ada di strata ini tuh berupa raja, bangsawan, dan prajurit. Dan ini bertugas untuk menjalankan kewajibannya di pemerintahan, termasuk mempertahankan negara. Dan yang ketiga ini ada Waisya. Waisya ini strata yang mana yang ada di dalamnya itu pedagang, petani, peternak gitu. Dan yang terakhir, kasta yang paling bawah itu ada Sudra. Sudra ini tuh yang masuk ke kasta ini tuh adalah pekerja-pekerja kasar dan para budak gitu. Dan sistem kasta sendiri ini tuh didasarkan pada dan kasta Brahmana, terus juga Ksatria dan Waisya ini terdiri dari orang-orang Arya. Sedangkan orang-orang Dravida itu, orang-orang bangsa Dravida ditempatkan di strata paling bawah, yaitu di kasta Sudra. Jadi mereka itu untuk menyimpan ada di kasta mana itu disesuaikan dengan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat gitu. Dan selain keempat kasta di atas, ada juga satu kasta lagi, kasta namanya tuh kasta Chandala, atau nama lainnya juga ada kasta Parya dan Pancama. Pancama itu artinya kaum terbuang. Kasta ini tuh dipandang hina, soalnya melakukan pekerjaan kotor, terus juga orang jahat, dan gak boleh disentuh, terlebih-lebih lagi buat kaum Brahmana. Jadi inilah pelapisan-pelapisan kasta di peradaban lembah Sungai Gangga gitu. Jadi pada masa itu ini adalah empat strata yang berlaku di masyarakat saat itu. Tapi kemudian untuk kebudayaan terjadi asimilasi antara Dravida dan Arya, dan percampuran budaya itu melahirkan kebudayaan Weda, yaitu kebudayaan yang melahirkan agama Hindu atau Hinduisme gitu. Jadi karena mereka nggak mau tercampur, jadi mereka itu membentuk atau memberlakukan peraturan di mana adanya larangan untuk perkawinan bangsa Dravida dengan bangsa Arya, sehingga kemurnian ras dari bangsa Arya itu tetap terjaga gitu. Dan itulah yang melatar belakangi penciptaan sistem kasta dalam masyarakatnya. Jadi itu beberapa peraturan yang ada di bidang sosial kemasyarakatan di masa
peradaban lembah Sungai Gangga. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem kepercayaan di peradaban lembah Sungai Gangga. Jadi kalau di peradaban Sungai Indus itu mereka menyembahnya itu politeisme, menyembah dewa-dewa dan juga binatang, pohon dan sebagainya. Untuk masyarakat di lembah Sungai Gangga ini, mereka berlaku ada agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha itu ada dari peradaban ini gitu, lahir dari peradaban lembah Sungai Gangga ini. Walaupun begitu, mereka pun ada juga yang memuja banyak dewa gitu. Dan dewa-dewanya itu antara lain, yang pertama ada Dewa Bayu, ada Baruna, dan Dewa Agni atau Dewa Api gitu. Dan untuk agama serta kebudayaan Hindunya itu lahir itu pertama kali di India dari tahun 1500 sebelum Masehi, dan agama serta kebudayaan Hindu ini akhirnya mengalami pertumbuhan di zaman Weda. Dan kebudayaan Hindu yang ini tuh merupakan perpaduan antara kebudayaan dari bangsa Arya di Asia Tengah yang telah memasuki India dengan kebudayaan bangsa asli India atau bangsa Dravida. Dan akhirnya hasil pencampuran itulah yang disebut Hinduisme gitu. Dan daerah pertama tempat berkembangnya agama ini di Sungai Gangga itu disebut Aryawarta atau negeri orang Arya, dan Hindustan atau tanah milik orang Hindu. Dan sejak berkembangnya kebudayaan itu di India, maka setelahnya menyebar gitu ke beberapa negara, ke seluruh dunia, dan banyak mempengaruhi kebudayaan di dunia, salah satunya termasuk Indonesia gitu. Dan menurut pendapat para ahli sejarah juga berdasarkan temuan berbagai peninggalan sejarah, diyakini kalau kota bekas Mohenjo-daro di Larkana dan Harappa yang di Punjab itu merupakan tempat timbul dan berkembangnya agama Hindu gitu. Dan agama ini juga tumbuh bersamaan dengan kedatangan bangsa Arya atau bangsa Indo-Jerman ke India di tahun 1500 sebelum Masehi gitu. Dan ini ya, jadi di masa peradaban lembah Sungai Gangga itu yang cirinya itu salah satunya itu mulai adanya agama Hindu dan Buddha. Dan ada juga beberapa kepercayaan. Jadi mereka itu mengenal 3 dewi yang tertinggi yang disebut Trimurti. Ada Dewa Brahma, ada juga Dewa Wisnu, dan Dewa Shiva. Jadi Dewa Brahma itu Dewa Pencipta, terus juga ada Dewa Pelindung dan Dewa Perusak. Untuk sumber ajarannya sendiri, mereka itu menggunakan Kitab Weda. Kitab Weda itu bermakna pengetahuan Hindu gitu. Dan kitabnya itu terdiri dari 4 himpunan. Yang pertama ada Rigveda, yang merupakan kitab tertua. Ini tuh berisi kayak pujian-pujian gitu kepada dewa. Terus ada juga Samaweda. Samaweda itu berisi nyanyian-nyanyian suci yang merupakan pujian waktu melakukan upacara. Ada juga Yajurveda yang berisi doa-doa pada waktu upacara gitu. Dan Atharva Weda yang berisi doa-doa bagi penyembuhan penyakit dan nyanyian sakti dari kaum Brahmana. Dan ini juga ada beberapa kitab yang jadi penjelasan dari Kitab Weda. Yang pertama itu ada Kitab Brahmana, ada Upanishad, ada Mahabharata dan Ramayana. Kalau untuk Mahabharata dan Ramayana itu adalah kitab yang menceritakan kepahlawanan gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja materi tentang kehidupan sosial dan masyarakat dari peradaban India kuno ini. Next, di lesson yang terakhir aku bakalan jelasin tentang peninggalan dari peradaban sejarah Sungai Indus dan Sungai Gangga. So, make sure untuk tetap tonton videonya, lesson-lessonnya.
Dan jangan lupa juga share and subscribe videonya, oke? See you next time. Bye bye.